Oke, selamat datang kembali di channel United Identity, channel untuk para fans Manchester United yang selalu berpikir logis serta sistematis. Jadi bahasan kali ini ya, uh, gue coba membahas mengenai posisi back kiri gitu ya, yang menurut United Identity secara logis dan sistematis sangat-sangat urgent dibutuhkan gitu loh. Kenapa? Ya lo tau sendiri, Tyrell Malaysia hampir setahun dia nggak main. Kita nggak tahu recovery-nya gimana untuk nanti musim yang akan datang. Apakah juga dia bisa ikut pre-season apa enggak? Ini kan masih tanda tanya gitu loh. Jangan ngambil satu risiko yang besar deh. Terus Luke Shaw, walaupun ya Luke Shaw sendiri sebetulnya juga salah satu back kiri ya top 20 lah kalau bilang di dunia sebenarnya. Cuman ya seperti gue bilang, apakah dia kan mainnya di Euro 2024 nih, apakah dia juga akan fit? Terus setelah fit nanti tumbang lagi, kita nggak tahu. Apakah juga bisa jadi dijual? Karena menurut United Identity pernah bahas kontrak dia juga setahun lagi. Dalam semusim dia tuh nggak pernah penuh di atas 50% bermain. Jadi ada itu di channel ini putuskan untuk dia dijual gitu ya. Nah, jadi gue coba ya coba explore juga gitu loh. Karena sisa ya back kiri kita kan si Alvaro Fernandez sudah di buy optionnya kan udah diaktifkan kan, 6 juta pound kalau nggak salah, 6 juta pound atau 6 juta euro. Ya kita ada kewajiban bisa untuk buyback sih. Ya bisa jadi dia biarin berkembang dulu di Benfica gitu. Benfica kan juga secara akademi bagus gitu ya, secara pengembangan pemain. Nah, yang sisa itu ada Hari Armas, cuman umurnya masih 17 gitu, dan gue pernah lihat juga waktu dia latihan, waktu beberapa ya nggak pernah lihat dia main sih, ya kan jangan juga nanti, cuman badannya tuh yang masih ringkih kurus gitu loh, yang masih gimana ya, masih 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 ya anak kecil ya, 17 tahun mau gimana sih untuk badannya gitu loh, masih yang apa namanya, umur kelahiran 2007 gitu ya, masih masih ringkih gitu loh. Apakah mau dipaksain, mau di-push juga ekstra fisik, nanti takutnya cedera gimana gitu kan. Nah, kan tuh ada ilmu-ilmunya gitu loh. Nah, kemarin itu sempet ada sedikit under radar gitu ya. Nama untuk back kiri itu Milos Kerkez. Nah, gue agak lumayan banyak tuh di berseliweran di apa namanya di sosial media, di berita-berita gitu loh. Cuman gue agak penasaran juga, ternyata dia itu adalah gue sempat lihat sih, dia itu kan main di Bournemouth ya. Sempat merepotkan kita juga waktu itu di back kiri ya. Pemain Hungaria, badannya oke, 180, terus secara defensif ya masih so-so lah. Dalam arti bisa jadi ini investasi panjang juga ya. Tapi udah lumayan cukup terbukti di apa namanya di Liga Inggris gitu loh. Dia udah 2 tahun di Liga Inggris, setahun. Nah, dia itu mantan eh, pemain AC Milan nomor 19 gitu. Ternyata ada yang gue baca-baca, Maldini sempat impress lah sama dia. Cuman karena ada persaingan, akhirnya dia ke AZ Alkmaar dulu. Nah, udah ngerti nih sepak bola Belanda nih. Ten Hag kan demen yang ada unsur-unsur Belanda nih. Dan dia di Bournemouth. Harganya sih sekitar 20 juta euro, berarti kan sekitar 15-an ya. Uh, apa namanya? Jangan ini juga sih, terkecoh juga. Kadang-kadang sesama ada yang komen kan, tapi sesama klub Inggris biasanya mahal. Ya emang resiko gitu loh. Resiko dimana ya namanya sesama tim gitu ya, supaya tim lu gak kuat kan, biasanya lu jangan menjual pemain terhebat lo gitu, kalau mau lu bayar mahal, itu wajar gitu loh. Kalau ngelihat di SofaSport sih ya so-so dia ya, secara defensif oke, tapi secara lain-lainnya belum. Ground duelsnya bagus. Rata-rata sih sekitar 6,75 6,85, ya emang harus dipoles dulu sih, cuman kalau misalnya kita bisa dapat under 20 ya oke juga ya.
karena gue lihat nih orang, nih pemain tidak gampang cedera gitu loh. Nah ini yang kita butuhkan nih, biarin dia jadi pesaingnya si Malaysia juga gitu. Ya Malaysia ya lu mau cepat fit gak gitu loh. Improve dong diri lo sendiri gitu ya. Jadi Milos Kerkez oke lah untuk under radar ya. Bisa menjadi opsi. Harga ya kalau ditawarin ke si Bournemouth 25 juta pound mungkin plus add-ons, gue rasa sih mau dia pasti. Ya. Terus yang kedua, ini gue agak-agak sedikit kemarin gue sama kayak lu juga ya. Kemarin gue bilang gue agak-agak lihat Football Manager, cuman kalau di Football Manager kan penetapan harga kan nggak ngotak tuh. Ya, emang itu kan secara algoritma namanya games ya, supaya lo klub yang gede nggak gampang beli pemain gitu ya. Kalau lo lihat harga mungkin di Transfermarkt itu masih agak sedikit inilah. Terus sama ya statistik juga lo nggak bisa lihat di Football Manager juga, kan udah ada disclaimer kan yang di Football Manager tidak menunjukkan kenyataan. Nah ini aku agak tertarik, ada Alphonso Davies. Kemarin Alfonso Davies itu kan mau dibeli Real Madrid ya kayaknya ya, ada sedikit berita. Cuman karena gini, di Bayern Munchen dia itu sisa kontrak setahun lagi 2025. Bisa jadi kalau biasanya klub yang udah ngeliat ini pemain kontraknya habis, kalau emang nggak mau gue perpanjang bisa dijual gitu loh. Nah cuman ini kan karena datang si Vincent Kompany ya, takutnya sih harga agak berubah. Cuman gue sih yakinin nih sebenarnya ya belum tiring 1 lah ya, tiring 2, tapi prospek banget nih orang gitu, udah teruji gitu loh. Dia udah di Bayern kan dia dari tahun berapa, coba kita lihat di Transfermarkt itu dia dari tahun 2018-2019, berarti dia udah ngerasain Piala Champion yang kemarin tuh ya. Harganya sekitar 50 juta euro, mungkin berarti sekitar 45 juta poundan ya. Tapi gue bilang nih umur masih 23, investasi yang bagus asal Kanada ya, investasi yang bagus. Tapi juga kita dapat yang hot commodity nih gitu loh, Alphonso Davies. Dia itu makanya gue nggak tahu, Madrid padahal udah punya Ferland Mendy tuh. Nah dia ini lagi bersaing sama Rafael Guerreiro. Jadi gue rasa dia, menurut gue sih kalau dia ada opsi buat cabut sih ini ya. Kalau di SofaScore sih mungkin so-so ya, cuman secara teknik ya, gue ngeliat dia berapa kali main waktu pas juga di Munchen itu, gue ngeliat berapa kali main, emang secara teknik skill individu sih dia bagus untuk seorang atribut bek kiri ya. Apa namanya, ya rata-rata skornya sempat cedera kemarin, tapi setelah itu mulai membaik. Injury periodnya di Februari seper 2-3 minggu, tapi setelah itu oke. Berarti secara fisik nggak ada kendala, secara konsistensi juga oke gitu. Ini bisa kalau nggak salah harga ya, gue nggak tahu ya, si Madrid kan udah habis duit di Mbappe ya, Madrid sih duitnya banyak juga. Gue rasa 50 juta pound kalau emang ini hot commodity bagus, bisa lah. Mental juara juga udah ada kan, Alphonso Davies. Nah ini ada satu lagi nih, gue coba under radar. Kemarin gue sempat agak sedikit sentingan berita juga, pemain lokal Alfie Doughty dari Luton Town. Harganya agak murah sih, di umurnya masih 24, oke lah ya, usia pas ya, di bawah 25 ya. Tadi juga si Alphonso Davies juga usia 24. Gue pernah lihat dia, emang tipe pemain back kiri Inggris sih, zaman back kiri zaman dulu tuh, kayak bangsa Graham Souness kayak gitu loh, yang cepet ya, mirip Andy Robertson ya, cuma bukan levelnya, belum segitu jauh. Tipe back kiri Inggris banget lah, yang kenceng, nggak begitu gede badannya gitu, maksudnya standar Eropa gitu, tapi lumayan speednya ada. Kalau buat cek ini di SofaScore ya, lo kalau ada apa-apa lagi yang ini nggak apa-apa di iniin aja. Terus nah satu lagi nih, dia ini kan dari Luton kan, Luton ini kan degradasi. Biasanya kalau yang pemain-pemain
dari tim degradasi itu dijual murah gitu loh. Dan mereka pasti biasanya mau gitu loh ya untuk dia tetap stay di Premier League kan. Oke, kreativitasnya yang paling tinggi. Ya gitulah tipe-tipe pemain speed kan yang bisa jago cari celah gitu loh, dribblingnya itu biasanya tuh kreativitasnya gede tuh. Strength-nya playmaking, berarti dia ibaratnya untuk ball play oke. Nggak ada cedera, rata-rata 7. Mungkin karena dia main di Luton Town gitu ya, jadi agak tenggelam. Eh Gue sih 60% 70% oke nih. Kalau dibilang oh kan dari Luton Town gini ya, siapa yang dulu sangka Andrew Robertson dari Hull City dibeli Liverpool tiba-tiba, ya ini kan juga nanti kan kemampuan coaching staffnya kan untuk meningkatkan skill individunya dia gitu loh. Ya, Alfie Doughty oke, nambah juga nilai home ground kan. Gue rasa kalau tawarin ke Luton 20 juta mah udah seneng banget. Itu 20 juta tuh bisa memperbaiki satu squad itu lu tonton. Iya kalau championship kan gitu gak banyak duitnya. Alfie Doughty. Nah, mungkin agak sedikit-sedikit di atas 25 ya. Kemarin tuh banyak banget para netizen gitu ya mengedepankan nama si backnya Leverkusen, Alejandro Grimaldo, Spanyol ya. Alejandro Grimaldo ini ya biasalah FOMO Bayer Leverkusen gitu. Jadi kalau kena Leverkusen lagi naik, wow pemainnya semua diincerin, Jeremy Frimpong lah, terus Grimaldo, siapa lagi tuh pemain-pemainnya tuh? Pemain tengah siapa sih? Lupa gue namanya tuh. Main Dortmund juga tuh Julian Brandt gitu kayak hot commodity gitu. Cuma kan ya yang dibagus itu belum tentu juga gitu loh. Nah, si Alejandro Grimaldo ini harganya sih 45 juta euro ya, berarti sekitar 40 juta pound. Oke sih, gue sih ngelihat di ODX Benfica, gue ngelihat dia main, cuman gimana ya? Kan Leverkusen itu kan banyak kan pakai 3-4-3 ya, 3-4-3 atau 3-5-2 gitu. Ya 3-4-3 lah. Dia lebih kepada wingback sih, sebenarnya hampir sama kayak Jeremy Frimpong, lebih agak ke wingback gitu loh. Daya kalau kita mau minta ya maksudnya untuk daya gedor serang sebagai wingback oke lah gitu loh. Cuman apakah nanti dibutuhkan oleh Ten Hag kalau ngomong masalah dibilang mau main transisi bola transisi ya bisa-bisa aja gitu loh. Eh ini pemain tipe-tipe yang bisa counter attack yang bagus gitu loh. Cuman eh, sisi pertahanan gimana nih? Nah, itu dia yang gua karena dia mungkin terbiasa main dengan 3 back kan. Oke. Nah, kan kreativitasnya tinggi banget 83 menurut SofaScore. Ya, lu bisa lihat tuh. Berarti ini orang ball playing-nya bagus nih. Terus cara dia ngebuka ruangan, cara dia masuk ke daerah pertahanan berarti oke. Tekniknya oke, G3 bagus dari free kick, oke, passingnya oke. Nah, rata-rata 7,3. Nah, ini sih gue suka nih kayak gini. Ini masuk Premier kalau gue sih masuk tiring 1. Cuman ya permasalahan itu dia sebelumnya kan main 3 back ya sebagai wing back kiri. Kalau kita main 4 back bisa nggak dia nih di sebagai tapi karena secara teknik sih oke gitu loh. Seharusnya kalau umur 28 sih mungkin nggak masalah ya. Ya gue sih 60% 70% lah. 70% setuju nih kalau MU bisa beli ini nih Alex Grimaldo. Udah jadi juga kan? Nggak ada ininya, nggak ada cederanya juga, berarti stabil, permainan juga konsisten. Ya, cuman ya Leverkusen mau lepas gak gitu loh. Pasti Leverkusen apalagi dia mau bermain di Liga Champions. Gue mau, cuman kemungkinannya probabilitasnya secara real bisa jadi cuma 30% 20%. Karena Leverkusen akan main di Champions. Kalau dia jual ini dia mesti nutupin lagi ya seharusnya sih bisa sih ditutupin ya. Dia beli pemain back lagi cuman agak sulit sih menurut gua apa ya. Apalagi kedekatannya sama-sama ya Spanyol kan sama Xabi Alonso kan. Gua rasa
Ya realitasnya 20-70%, tapi kalau 20-30%, tapi kalau gue sih maunya kalau 70% menurut gue oke nih dibeli. Terus sempet juga gue searching-searching, ada nama itu David Raum. Nah, ini dari Leipzig nih, left back. Dia ya gue nggak pernah ngeliat dia main sih, cuman harganya murah memang. Harganya murah, sekitar 20 juta pon menurut Transfermarkt. 20 juta euro berarti ya sekitar 15-an juta. Leipzig itu kan sebenarnya klub yang nggak masalah kalau pemain dibeli sebetulnya. Karena dia sistem itu kan, sistem the new modern football management gitu kan, yang dengan data gue bisa ganti lagi pemain ini, gue bisa ganti lagi pemain ini, dan selalu menjual pemain anggaplah dia jual dengan harga 1,5 kali lipat, 35 juta pon gitu ya, itu masih masuk akal sih, wajar. Umur sih udah 26 memang ya. Terus masuk timnas Jerman juga ini kayaknya. Uh, Harga, nah dia nggak, belum, dia selama ini sih main di klub Jerman. Gue coba lihat di uh, SofaScore. Nah, ini oke, atributnya oke, secara kreativitas oke, oke, tekniknya oke, defensifnya so-so. Nah, harganya, oh cuman dia terakhir cedera ya, 2 bulan terakhir ya. Pantes dia kayaknya nggak kedengeran namanya. Agak sulit sih. Kita jangan cari konsistensinya oke, tapi konsistensinya oke ya benar. Konsistensinya oke. Cuman terakhir 2 bulan ini dia baru cedera. Agak sulit kita beli pemain cedera, tapi bisa jadikan opsi sih kalau emang dia nanti pas kita lihat di Euro oke mainnya gitu ya. Nah yang terakhir ya ini yang gue bilang, Theo Hernandez gitu loh, piring satu nih, gue sih pengennya dia gitu loh. Karena ini orang udah terbiasa, dan di AC Milan juga lagi butuh jual pemain ya. Setelah ganti pelatih menjadi Daniel Fonseca dari Prancis, secara fisik oke, secara konsistensi gua nonton terus Milan ya, Liga Italia gua nonton. Secara harga 60 juta pon, berarti sekitar 50 jutaan, 60 juta euro. Harga berarti kalau di ini sekitar 50 juta pon ya, gua rasa harga 55 juta pon atau 60 juta pon cash gitu ya, masih oke lah. Cuman nih orang piring satu main di Euro 2024, bisa menjadi back tengah juga ya. Ya bisa jadi saingannya Luke Shaw, nggak apa-apa. Kalau Luke Shaw ini ya lu nggak bisa bersaing, ya udah ini aja gitu loh. Cuman dia ada sedikit, Bayern Munchen lagi butuh dia juga. Mungkin kalau Alphonso Davies cabut, Bayern Munchen ambil dia nih, bisa jadi ya. Ya kalau gue bilang mendingan MU potong, ambil Theo Hernandez sekalian, nggak usah Alphonso Davies lagi kalau udah Theo Hernandez masuk gitu loh. Ya ex Madrid dia dulu. Nah, secara defense oke, tekniknya ya oke, masih sejarah. Grand duelsnya oke, wah ini bagus nih untuk ini, untuk apa namanya, physical ya di Liga Inggris. Sempat cedera ringan kayaknya. Terakhir dia cedera nih, tapi sih basically gue nggak pernah denger dia ada sejarah cedera panjang sih. Ya kasih tau aja kalau emang ada, emang betul begitu. Jadi kalau bisa gue simpulin ya, Milo Kerkez, Alphonso Davies, Alfie Dokti ya, untuk investasi gitu ya, sama yang palingnya Theo Hernandez itu sih. Kalau misalnya untuk posisi back kiri teman-teman ada nama-nama gitu ya, kayak kemarin ada apa namanya yang komen gitu ngasih nama pemain tengah gitu sih, ini gue explore coba. Nah nggak apa-apa, lo komen aja di bawah gitu loh. Tahu dapat namanya dari Google, dari YouTube, dari Football Manager, nggak apa, coba kasih nama gitu loh. Karena secara logis dan sistematis bener-bener back kiri kita butuh banget deh. Kita nggak bisa ngarepin sembuhnya Malaysia sama Luke Shaw. Bener-bener selain center back kiri, gue bilang tuh harus diprioritaskan untuk kita dapat. Baik yang pemain yang jadi gitu ya, yang premium gitu istilahnya, tiering satu,
atau mungkin di bawah sedikit bisa lebih murah, tapi ini pemain masih bisa diinvestasi dan bisa jadi tim utama terus gitu, nggak dihantuin cedera, nggak di dan konsisten mainnya. Ya, kalau ada boleh di-share, di-like, di-komen di dalam kolom komen. Sampai jumpa lagi di channel United Identity, channel untuk para fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Yuk, sampai jumpa.